welcome to back my channel di Blurry Story. Baik kawan-kawan, di cerita Blurry Story yang keempat, kita akan membahas sebuah cerita yang saya dengar bahwasannya kejadian ini adalah kejadian nerakanya di dunia nyata. Baik, di sini saya akan membahas cerita yang berjudul Chernobyl. Mungkin dari sebagian teman-teman atau masyarakat semua belum mengetahui apa sih itu Chernobyl. Nah, Chernobyl ini adalah sebuah kejadian yang terjadi di dekat Pripyat, tepatnya di negara Eropa. Nah, yang berbatasan di timur dengan Rusia, lalu di barat ada Polandia, ada Slovakia, dan juga ada Belarus. Lalu di bagian selatan ada Laut Hitam dan Laut Azov di bagian tenggara. Nah, jadi Chernobyl ini bila kita artikan sendiri bahwasannya artinya yaitu rumput hitam. Nah, julukan ini tuh diberikan karena mengacu pada tanaman mugwort. Nah, jadi mundur beberapa tahun ke belakang, tepatnya pada tanggal 26 April tahun 1986, di mana daerah ini masih berada pada zaman Uni Soviet. Nah, terjadi bencana dimulai ketika sedang dilakukan percobaan sistem reaktor di nomor 4. Jadi pembangkit Chernobyl yang letaknya ini dekat dengan Pripyat dan dekat juga dengan daerah administratif Belarus. Ya, jadi kota Chernobyl ini yaitu pada zaman dahulunya itu ya menjadi tempat yang sangat ramai, penuh dengan keceriaan, dan seketika berubah menjadi neraka yang nyata di dunia. Nah, hal ini disebabkan oleh kelalaian yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Sekarang Chernobyl ini sudah tidak seceria dulu. Jadi saking seramnya tempat ini tuh bukan karena angker, bukan karena banyak hantu. Nah, jadi para peneliti nuklir ini sedang merancang sistem reaktor, akan tetapi mengalami hal yang kurang mengenakan atau kurang diinginkan. Nah, akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh peneliti di daerah ini tuh, pembangkit ini mengalami lonjakan energi secara tiba-tiba dan juga tidak terduga. Nah, jadi para peneliti ini tuh panik dan mulai mematikannya itu secara darurat. Akan tetapi lonjakan energi dari pembangkit yang sudah rusak tadi itu sangat tinggi, yang menyebabkan tangki dari reaktornya ini pecah dan juga diikuti serangkaian ledakan seperti uap bola api yang menjulang ke udara. Nah, ternyata dari uap bola api itu menyala dan menyebabkan kebakaran. Jadi kebakaran ini kurang lebih selama seminggu ini diikuti juga oleh debu partikel radioaktif yang terbang secara lebih meluas ke atmosfer di udara. Nah, ternyata dampak dari debu ini tuh berdampak sangat parah ke Pripyat, yaitu dekat dengan daerah ledakan dari nuklir tadi. Ternyata debu itu juga terbang atau tersebar ke kawasan Uni Soviet bagian barat, lalu ke bagian Eropa. Nah, itu menurut data resmi dari pasca Soviet. Sekitar 60% debu moderator neutron grafit yang jatuh di Belarus. Nah, jadi bagi kalian semua yang nggak tahu apa itu neutron grafit adalah moderator reflektor dalam reaktor nuklir. Nah, jadi apabila kalian mengetahui bahwasannya nuklir itu memiliki bahan neutron grafit. Nah, neutron grafit ini fungsinya apa? Nah, fungsinya itu untuk menahan suhu. Akibatnya itu radiasi dari nuklir ini sangat berdampak mengerikan bagi kesehatan. Nah, jadi bagi kalian yang nggak tahu bahwasannya nuklir ini tuh memiliki radiasi yang sangat-sangat mengerikan apabila kita itu terpapar secara langsung. Nah, terutama pada kerusakan kesehatan tubuh kita, yaitu jaringan kulit, kemudian ada kerusakan sistem pencernaan, lalu ada kerusakan DNA, dan juga kanker, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan ini adalah beberapa contoh orang-orang yang terpapar langsung radiasi nuklir di Chernobyl. Всегда острая лучевая болезнь так легко протекает. Вот, Володя, я тебя хочу расспросить, как все дело было, вот как ты получил травму? Глухой взрыв слышал. Вдали. Да.
Но я не обратил внимания. Потом второй. Я подумал сначала, что где-то рядом рвутся кислородные баллоны. А когда произошел мощный третий взрыв, У больных лихорадка, выпадение волос на голове, поражение слизистых. Окончательно определились участки бета-поражения кожи. Обратите внимание на четко выраженные границы поражения Nah, ternyata ledakan dari Chernobyl ini menimbulkan sebuah fakta baru bahwasannya ledakan nuklir yang berada di Chernobyl ini mengalahkan ledakan bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan juga Nagasaki. Karena tingkat dari ledakannya ini sangat mengerikan. Inilah yang membuat kepala kru reaktor Chernobyl, yaitu Alexander Aldimov, yang terpapar setelah 3 minggu di gedung bersama teman-temannya. Dan ini yang saya katakan tadi, bahwasannya efek radiasi dari nuklir ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan bahkan bisa menyebabkan kematian bagi yang terpapar langsung ataupun masih berada di daerah ini gitu. Karena tingkat radiasi di gedung reaktor ini sebanyak 1,4 miliampere per kilogram. Artinya terkena lebih dari 20.000 kali Röntgen per jam. Bahan radioaktif yang lebih dari 400 lebih banyak dari radioaktif yang berada di bom Hiroshima dan juga Nagasaki. Nah, mengetahui awalnya insiden dari Chernobyl ini, ternyata pemimpin Uni Soviet itu pertama masih bungkam, masih belum mau mengeluarkan statement apa-apa. Sehingga pada akhirnya pemimpin Uni Soviet pun mengumumkan bahwasannya kejadian itu benar, karena banyak negara ataupun media-media yang mengklaim bahwasannya di daerah Uni Soviet ini tuh ada gumpalan asap besar gitu seperti bola api. Nah, setelah 36 jam setelah insiden ini, otoritas Soviet itu memberlakukan zona eksklusi, yaitu 10 km yang menyebabkan evakuasi cepat sebanyak 49 orang beserta hewan-hewan peliharaannya. Nah, terutama dari pusat populasi terbesar di dekat reaktor, kota Pripyat. Nah, jadi bagi kalian yang belum mengetahui bahwasanya Pripyat ini adalah tempat yang didirikan oleh otoritas atau pemerintahan Uni Soviet untuk para peneliti ini tinggal, atau dikatakan tempat tinggal mereka lah gitu. Nah, jadi kota ini tuh sebenarnya tidak dikomunikasikan saat evakuasi itu berlangsung. Nah, setelah insiden ini tidak disarankan bagi masyarakat ataupun orang-orang yang berada di daerah ini tuh untuk keluar ke jalanan kota, karena jalanan kota itu dipenuhi dengan debu partikel nuklir yang ada di dalamnya. Lalu kota sendiri sebenarnya agak cukup aman karena diuntungkan oleh arah angin. Nah, jadi penduduk disarankan untuk berdiam di rumah sebelum dievakuasi dan juga sebelum arah angin ini berubah. Nah, jadi otoritas atau pemerintahan dari negara Uni Soviet ini itu melakukan evakuasi melihat arah angin. Nah, jadi setelah ledakan nuklir ini terjadilah hujan yang menyebabkan penyebarannya ini terjadi lebih cepat karena partikelnya itu kan naik ke udara gitu, menggumpal dan juga menjadi air. Nah, serta menyebabkan airnya inilah yang sangat berdampak mengerikan. Nah, ini adalah salah satu orang yang terkena dampak dari air hujan. Я хочу расспросить, как все дело было, вот как ты получил правду? когда произошел мощный третий взрыв, не обратил внимания на то, что сверху начал накрапывать дождь. Посмотрел в центральный зал, реакторное отделение, разваленное все ущербно, обрушилась стена. Какая-то стена, вода течет, все там течет. Потом мне буквально минут 10. Nah, karena debu yang dihasilkan terus-menerus ini menyebabkan zona evakuasi itu yang awalnya dari 10 km menjadi 30 km. Kemudian sekitar seminggu setelah insiden ini terjadi, melibatkan kurang lebih ada 68.000 penduduk lagi yang harus dievakuasi. Nah, termasuk dari kota Chernobyl.
Survei dan deteksi yang berada di zona terisolasi ini tuh menyebutkan bahwasannya totalnya yang pertama ada 135 orang pengungsi pada jangka panjang. Nah, ternyata jumlah ini terus menaik dan terus meningkat hingga 3 kali lipat menjadi 350.000 orang pada dekade setelahnya, pada tahun 1986 hingga tahun 2000. Timbul pertanyaan dari masyarakat ataupun pribadi saya, seperti apa sih situasi dari kota ini sekarang? Apakah kota ini tuh memang benar-benar sudah menjadi kota yang tidak berpenghuni? Apakah masyarakat tadi tuh kembali lagi ke kota ini? Ternyata ada seorang traffic controller yang bernama Michael Day yang mendokumentasikan situasi kota ini sekarang. Nah, jadi dari dokumentasinya itu terlihat setelah kejadian ini tidak ada lagi yang tinggal di tempat ini. Dikhawatirkan bahwa radioaktif tadi masih menempel di tempat-tempat kejadian. Lalu ada bukti yang ternyata benar. Ternyata bukti ini menunjukkan bahwasannya tingkat radioaktif di daerah ini tuh memang benar-benar menempel di barang-barang ataupun di tempat yang ada di dekat ledakan dari nuklir ini. And that is why we can still detect the contamination here today. Ternyata apabila ada orang yang ingin mengunjungi tempat seperti si Michael Day ini, orang itu harus dalam pengawasan ketat. Karena dia khawatirkan bahwasanya radioaktifnya itu menempel di bajunya. Nah, sedikit informasi yang bisa saya bagikan bahwasannya faktanya peristiwa dari Chernobyl ini tuh menjadi peristiwa atau insiden termahal di dunia. Mengapa? Karena Uni Soviet merancang nuklirnya ini memerlukan modal 2 miliar. Sedangkan kelalaian yang diakibatkan oleh para peneliti ini, Uni Soviet harus membayar mahal sebanyak 200 miliar dolar Amerika atau setara dengan 2 triliun. Nah, padahal apabila kita simpulkan inilah hal kecil atau hal yang memang dianggap oleh negara ini tuh ya hal yang biasa, ataupun untuk merancang sebuah nuklir memerlukan modal 2 miliar itu, ternyata kelalaian yang diakibatkan dari pembuatan nuklir ini sangat-sangat membuat ekonomi Uni Soviet menjadi pincang. Nah, peristiwa inilah yang menyebabkan Uni Soviet itu runtuh dan berubah menjadi Ukraina. Nah, apabila kalian mengetahui bahwasannya forum PBB telah berdiskusi untuk membicarakan bagaimana si korban si Chernobyl ini sekarang, ternyata Ukraina tetap harus membayarkan tunjangan kepada 7 juta orang setiap anggarannya yaitu sebanyak 5%. Nah, jadi dari anggaran pemerintah orang itu memotong sebanyak 5% untuk tunjangan bagi orang-orang yang terkena dampak Chernobyl ini sendiri. Walaupun jumlahnya itu sudah berkurang, akan tetapi sampai sekarang itu belum siap gitu, masih panjang urusan untuk mengatasi dampak-dampak dari Chernobyl ini sendiri. Jadi saking viralnya kejadian ini tuh banyak sekali produksi film dari para produser yang ingin menggarap cerita tentang Chernobyl ini dan mengangkat cerita nyatanya. Nah, jadi apabila kalian yang hobi menonton film, kalian bisa searching sendiri sih. Banyak sekali film yang berjudul Chernobyl ini sendiri. Baiklah, telah usai cerita Blue Story yang keempat. Nantikan cerita Blue Story yang terbaru dan jangan lupa untuk kawan-kawan semua untuk like, komen, subscribe dan pecahkan lonceng notifikasinya untuk kalian mengetahui info bahwasannya Blue Story memiliki cerita yang baru. Salam sejahtera, terima kasih yang telah menyaksikan. Salam Blue Story.